Ternyata warga Pangkal Pinang sana sama warga Jawa Tengah itu sama. Mayoritas itu udah nggak mau dipimpin ya sama pimpinan dari Partai Banteng ini. Udah nggak mau dipimpin sama petugas Partai Banteng ini. Ini parah nih. Tenang. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pleker Majenang. Kali ini kita akan membahas kota kosong guys ya. Dimana di Pangkal Pinang guys. Tuh, Pangkal Pinang memenangkan kota kosong. Loh, kok kalah guys? Iya lah, ada PDI-nya. Ada bantengnya guys ini. Nah, cuman anehnya ini kan menang tuh kota kosong ya guys. Tapi itu tidak ada tuh yang teriak-teriak bansos. Pemirsa, relawan Kota Kosong klaim meraih kemenangan dalam pemilihan wali kota Pangkal Pinang tahun 2024. Relawan mengklaim Kota Kosong meraih 61% suara. Amazing guys. Calon dari PDIP ternyata lawan Kota Kosong Pangkal Pinang deklarasi kemenangan di pemilihan wali kota Pangkal Pinang 2024. Para relawan menggelar sujud syukur di Tugu Krito Surong yang berdampingan dengan Rumah Aspirasi Kota Kosong Pangkal Pinang. Sujud syukur guys. Bingung guys. Saya ini calon dari PDIP. Ternyata lawan kota kosong. Berdasarkan hasil penghitungan cepat, para relawan mengklaim Kota Kosong berhasil meraih kemenangan telak dengan perolehan suara yang signifikan, yakni mencapai 61% melawan calon tunggal Maulan Akil Hakim. Hasil ini mengejutkan banyak pihak dan menciptakan gelombang sukacita di kalangan relawan yang mendukung Kota Kosong. Kami memastikan bahwa Kota Kosong atau kolom kosong menang ya secara signifikan di Kota Pangkal Pinang. Jadi dari tabulasi yang kami himpun ya di posko pemenangan Kota Kosong, kami memastikan Kota Kosong di Pangkal Pinang mengantongi angka 61%. 61%. Gila. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, jika Kota Kosong memenangkan pilkada, maka pemerintah akan menunjuk penjabat gubernur, bupati, atau wali kota untuk memimpin sementara wilayah sampai terpilihnya kepala daerah definitif hasil pilkada pemilihan berikutnya. Dari Hasto. Hasto lagi. Pangkal Pinang, Banten itu area Ini parah nih. Fenomena kota kosong. Menang. Relawan sampai sujud syukur. Tenang. Banteng kembali tumbang guys. Deddy Sitorus mana? Deddy Sitorus mana? Deddy Sitorus. Ini Deddy Sitorus nggak mau teriak-teriak itu Pangkal Pinang kandang bansos. Nggak mau teriak-teriak itu Kota Kosong bagi-bagi bansos. Kalah loh ini petugas Partai Banteng ini. Kader Banteng loh. Kalah loh. Petahana loh. Kalah loh. Udah diusung Banteng dan belasan partai lainnya termasuk Kim plus di dalamnya. Kalah loh sama Kota Kosong. Ini Deddy Sitorus kagak mau cari kambing hitam atas kekalahannya kader Banteng ini.
lagi sama warga-warga X, buzzer-buzzernya Banteng ini yang kemarin bilang SDM-nya di Jawa Tengah itu rendah gara-gara apa? Gara-gara Bantengnya tumbang di Jawa Tengah. Ini kalian mau ngomong apa sekarang? Ternyata warga Pangkal Pinang sana sama warga Jawa Tengah itu sama. Mayoritas itu udah nggak mau dipimpin ya sama pimpinan dari Partai Banteng ini. Udah nggak mau dipimpin sama petugas Partai Banteng ini. Mau ngomong apa sekarang kalian? Kota Kosong sukses meraih kemenangan telak melawan calon tunggal di Pilkada Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Simpul relawan Kota Kosong yang menamai diri mereka Botak atau barisan oposisi Kotak Simpul pun menunaikan nazar mereka. Menunaikan nazar ini guys. Peci merah gimana ini peci merah ini si anak Amin Rais. Woi, anak Amin Rais, woi, itu dengerin ini, tonton nih ya, biar kamu itu bisa melaksanakan nazarnya tuh. Para relawan mencukur rambut habis sebagai ungkapan rasa syukur atas kemenangan Kota Kosong. Perhitungan cepat menunjukkan Kota Kosong Pangkal Pinang meraih suara hingga 57% atas paslon tunggal Maulan Akil dan Mas Agus Hakim. Jika para pria mencukur rambut massal, relawan wanita menghamburkan beras kunyit yang merupakan tradisi ungkapan rasa syukur mendalam atas tercapainya sesuatu. Kami memang sudah berniat dan bernazar dari jauh sebelum kotak Rusmah Aspirasi ini terbentuk. Kami membentuk simpul relawan namanya Botak. Jadi Botak itu adalah barisan oposisi Kota Kosong. Ya, dan kami sudah bernazar apabila memang Kota Kosong ini menang pada pilkada di Kota Pangkal Pinang, maka kami akan botak bersama. Itu memang niat dari awal. Dan alhamdulillah semalam penghitungan kita sudah sampai semua C1 100% dikelola oleh media center kita di Rumah Aspirasi Kota Kosong. Kita menang di angka 57% dan hari ini kami membayar nazar untuk sebagai bentuk tanda syukur dan terima kasih kami atas kemenangan kita bersama, kemenangan Kota Kosong, rakyat Pangkal Pinang berdaulat. Mantap. Tuh dengerin tuh peci merah, dengerin. Masyarakat lebih memilih Kota Kosong karena ini memang merupakan sebagai bentuk perlawanan ya, civil society dari arogansi oligarki partai dan juga keserakahan yang dipertontonkan secara semena-mena di Kota Pangkal Pinang ini. Itu adalah bentuk perlawanan kita. Semoga nanti di Pilkada ulang tahun 2025 akan lahir pemimpin-pemimpin yang demokratis, yang mampu berpikir untuk mesejahterakan rakyatnya dan juga Kota Pangkal Pinang sesuai dengan marwah Kota Pangkal Pinang sebagai kota berarti pangkal kemenangan. Satu kota jadi botak karena Kota Kosong pilkada. Jadi pilkada kemarin guys mencatatkan rekor baru dengan Kota Kosong terbanyak sepanjang sejarah Indonesia. Kata orang-orang ini mencerminkan kemunduran demokrasi Indonesia. Wow, parah banget emang. KPU mengatakan kalau ada 43 daerah dengan Kota Kosong, padahal Indonesia provinsinya cuma 38. Tapi Kota Kosong itu apa sih sebenarnya? Apakah kotak suaranya itu kosong karena nggak ada orang yang nyoblos di hari itu? Jadi nama Kota Kosong pertama kali dipakai pada pilkada 2015 dan artinya di mana satu surat suara itu hanya ada satu pasangan yang mencalonkan diri, sedangkan di sebelahnya itu tuh kotak kosong yang nggak ada namanya, nggak ada nomornya, dan itu sah untuk dipilih dan dicoblos seperti yang terjadi di Pangkal Pinang guys, di mana cuman ada satu calon pertahanan yang maju tapi yang menang tuh malah kotak kosongnya guys. Jadi lebih banyak orang yang mencoblos kotak kosong daripada pasangan yang mencalonkan diri itu. Nah, masyarakat ini adalah salah satu bentuk perlawanan terhadap politikus dan partai-partai politik. Sampai-sampai mereka tuh botak rame-rame satu kota untuk merayakan kemenangan Kotak Kosong ini. Tapi apa sih yang bakal terjadi kalau Kotak Kosong yang menang? Siapa yang bakal jadi pemimpin? Menurut undang-undang, maka pemerintah pusat akan menunjuk orang sementara yang akan mengisi posisi yang kosong itu. Entah bupati, wali kota, atau gubernur, tergantung posisinya yang kosong. Menurut kalian gimana guys? Jika Kotak Kosong menang Pilkada 2024, daerah tersebut akan dipimpin PJ hingga 2029. Komisi Pemilihan Umum KPU RI mengatakan penjabat kepala daerah akan memimpin satu daerah jika hasil Pilkada 2024 pada wilayah itu memenangkan Kotak Kosong. Dilansir dari laman kompas.com. Kalau sekiranya pasangan calon tunggal tidak memenuhi syarat ketentuan untuk dinyatakan terpilih, yaitu dengan ketentuan memperoleh suara sah lebih dari 50%, ternyata tidak melampaui batas ketentuan tersebut sebagaimana yang diatur dalam pasal 54 huruf D
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, maka akan diadakan pemilihan pada pemilihan selanjutnya, kata anggota KPU RI Idham Holik Jumat 30 Agustus 2024. Kapan pemilihan selanjutnya? Yaitu 2029. Selama periode pemerintahan pasca Pilkada 2024 ini akan dipimpin oleh penjabat sementara, ujar dia. Penjabat tersebut dapat berganti-ganti selama periode 2024-2029 sesuai dengan kebijakan pemerintah. Namun siapapun yang menjabat, daerah tersebut akan dipimpin oleh penjabat hingga pilkada berikutnya. Sebelumnya diberitakan, KPU RI menyatakan terdapat 43 daerah dengan bakal pasangan calon paslon kepala daerah tunggal sejak pendaftaran dibuka 27 sampai 29 Agustus 2024. Kalian tahu nggak sih, kalau di Pilkada 2024 kali ini ada 37 wilayah yang mempunyai calon tunggal alias melawan kota kosong. Iya, jadi calonnya cuma satu, nggak ada lawan sama sekali, tapi lawannya kota kosong. Terus kalau misalnya yang menang kota kosong, gimana? Nah, berdasarkan pasal 54D Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, jadi pasangan calon tunggal itu bisa menang jika mendapatkan suara lebih dari 50% dari suara sah. Jadi perolehan suaranya harus 50% plus 1 aja itu udah menang. Nah, kalau nggak sampai 50% plus 1 alias lebih banyak yang milih kotak kosong, pasangan calon yang kalah dalam pemilihan boleh mencalonkan lagi dalam pemilihan berikutnya. Pemilihan berikutnya itu diulang kembali pada tahun berikutnya atau sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam undang-undang. Nah, kalau udah diulang pemilihan lagi tapi belum ada yang menang alias yang menang tetap kotak kosong, itu gimana? Pemerintah menugaskan pejabat gubernur, pejabat bupati, dan atau pejabat wali kota. Jadi ditunjuk oleh pemerintah PJ-nya siapa. Jadi gitu guys aturannya kalau yang menang adalah kotak kosong. Kalau di daerah kalian ada nggak calon yang melawan kotak kosong? Coba deh komen. So throughout the campaign period, there was an interesting and quite unique campaign called the Kotak Kosong Empty Box Campaign. And in an unprecedented turn of events, this so-called empty box has topped the mayoral race in Pangkal Pinang, Bangka Belitung. The quick counts result has left many stunned as empty ballot gained over 60% of votes. Luar biasa guys, sampai go internasional guys. Rumah Kotak Kosong declared victory for the empty box in Pangkal Pinang mayoral election on Wednesday. They hope that this would spark bigger discussions on governance and leadership. So the empty box is significant due to the fact that it is asking voters not to vote, and multiple quick counts are putting this empty box way ahead of the sole candidate, Maulan Aklil, with 60% of the votes, or non-vote in this case. And after the declaration, the activists staged a public celebration at Tugu Kerito Surang Monument near their headquarters. Aduh, ini edisi Toru. Mana ini edisi Toru? Ini nggak dipermasalahkan ini guys, ini ya. Ini kota kosong pakai bansos sih ini. Aduh, Hasto tak menangis ini ya, gini bener-bener guys ya. Perlawanan terhadap PDI Pemak Banteng guys, luar biasa guys ya. Walaupun di situ ada campuran ya, entah itu dari 15 partai ya, plus Kim plus juga guys ya. Tapi yang bikin kalah itu karena ada merahnya guys ya, karena ada Mak Bantengnya. Coba kalau nggak ada Mak Bantengnya pasti menang itu orang. Aduh, tambah nangis maning, aduh, tau ganjel tau.